Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Tiara Lestari dengan NIM 2107587. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan manuskrip saya, yaitu tentang substitusi bayam sebagai bahan dasar pembuatan mie. Yang pertama, di sini dapat kita lihat terdapat gambar sayur bayam hijau dan sayur bayam merah serta mie kering dan mie basah sebagai hasil produk olahannya. Sayur bayam bukan merupakan makanan pokok sehari-hari, namun bayam ini biasanya hanya sebagai makanan pelengkap. Pada kebiasaan orang Indonesia, sayur bayam tidak diabaikan begitu saja karena biasanya sayur bayam dijadikan makanan pelengkap sehari-hari. Di Indonesia, bayam merupakan sayuran yang mudah diperoleh dan dari segi harganya pun sangat terjangkau. Selain mengandung vitamin dan mineral yang tinggi, sayur bayam juga mengandung zat besi yang diketahui dari warna hijaunya sayur bayam yang juga mengandung karotin. Serta sayur bayam ini mengandung serat yang tinggi sehingga baik untuk pencernaan. Tak hanya sayur bayam hijau, sayur bayam ini juga ada yang berwarna merah. Bayam merah merupakan tanaman sayuran yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Tanaman ini banyak mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalium, dan vitamin A, B, dan C, serta zat besi yang tinggi. Adapun selanjutnya yaitu mie. Mie merupakan salah satu makanan yang sangat populer di masyarakat. Selain karena harganya yang murah, dalam penyajiannya pun juga lebih praktis. Mie juga dijadikan sebagai makanan yang bisa menggantikan nasi atau sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Jenis produk mie yang sering bersaing dalam pasaran yaitu mie kering dan mie basah yang digunakan dalam penyajian cepat saji. Cara mengkonsumsi mie pun pada masyarakat biasanya cenderung tanpa menggunakan tambahan lauk, sehingga terdapat kekhawatiran dalam upaya pemenuhan zat gizi masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui, kandungan mie ini didominasikan oleh kadar karbohidrat yang sangat tinggi. Karena hal tersebut itulah yang membuat perlu adanya substitusi yang dilakukan agar kandungan mie tidak hanya tertumpu pada dominasi karbohidrat saja, namun adanya upaya penambahan nilai gizi yang terkandung dalam mie. Salah satu upaya yang dilakukan adalah substitusi bayam sebagai bahan dasar dalam pengolahan mie. Substitusi yang akan dilakukan adalah mensubstitusikan sayur bayam menjadi tepung bayam, di mana tepung sayur bayam ini akan dihasilkan dari proses pengolahan, pengeringan, dan penghalusan hingga membentuk tepung. Selanjutnya ada metode. Di sini penulis menggunakan metode literatur review, di mana yang berarti beberapa kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dengan mengumpulkan bahan bacaan berupa jurnal serta karya ilmiah yang berhubungan dengan substitusi tepung bayam. Lalu setelah dikumpulkan, dibaca dan dicatat kembali bagian yang penting dalam proses maupun pembahasannya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil dapat kita lihat alat-alat yang digunakan yaitu timbangan, nampan, wadah, pisau, sendok, gelas ukur, blender, saringan, ampia, oven, panci, dan kompor. Serta bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan mie dari substitusi bayam ini yaitu tepung terigu, bayam yang dijadikan tepung bayam, minyak goreng, garam, telur, soda kue, tepung kanji, dan air. Adapun cara membuat tepung bayam yaitu dengan penggilingan kering sari tepung bayam dan tepung terigu. Sedangkan pembuatan sari bayam ini dilakukan dengan cara daun bayam dicuci bersih lalu di-blanching selama 2 menit. Kemudian ditiriskan dan di blender lalu disaring untuk diambil sarinya.
Adapun pelaksanaan pembuatan tepung bayamnya dengan teknik pengeringan. Bayam disortir dan diambil bagian daunnya, kemudian dicuci. Selanjutnya bayam dikeringkan menggunakan panas dari sinar matahari, kemudian di blender lalu diayak. Dari sanalah tepungnya dapat dibuat menjadi mie kering ataupun mie basah. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu substitusi ekstrak daun bayam dalam pengolahan mie basah tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air dan kadar abu. Yang kedua, pada substitusi tepung bayam pada pembuatan mie instan dapat meningkatkan kadar Fe dan oksalat pada mie instan kering dan mie instan yang direbus atau mie instan basah. Dan yang terakhir, makin tinggi tingkat substitusi tepung bayam, semakin tinggi kadar Fe dan oksalat mie instan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.